Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahimi Wijaya dari kelas 11-11E di SMA Plus Al-Azhar Medan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemurnian koloid dan manfaat koloid di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah dialisis. Dialisis adalah suatu teknik pemurnian koloid yang didasarkan pada perbedaan ukuran partikel-partikel koloid. Berikut adalah beberapa partikel dengan berbagai ukuran. Kita bisa mengelompokkannya sebagai partikel A, partikel B, dan partikel C. Di sisi yang lain terdapat kisi yang memiliki celah dengan ukuran seragam. Ketika fluida mengalir dari sisi atas, semua partikel bergerak ke bawah terbawa arus. Partikel A dan B yang memiliki diameter yang relatif kecil dapat melewati celah pada kisi dengan mudah. Namun, partikel C tertahan di sisi atas, tidak bisa melewati celah, karena ukurannya yang melebihi celah pada kisi. Sekarang yang tersisa hanya partikel C. Dapat dikatakan partikel C terpisah dari partikel A dan partikel B. Inilah prinsip dari dialisis, memisahkan partikel berdasarkan ukurannya. Nah, kisi yang biasa digunakan dalam proses dialisis adalah membran semi-permeabel seperti perkamen dan selofan. Konsep dialisis ini dapat diterapkan dalam dunia kedokteran untuk mencuci darah, yang dikenal sebagai hemodialisis. Yang kedua adalah elektroforesis. Elektroforesis digunakan untuk memurnikan koloid dari partikel zat pelarut. Caranya, koloid yang bermuatan negatif akan bergerak ke elektroda positif, sedangkan koloid bermuatan positif bergerak ke elektroda negatif. Dengan demikian, campuran koloid positif dan negatif dapat dipisahkan di dalam suatu wadah berisi sistem koloid yang bermuatan. Partikel koloid bermuatan positif di wadah 1 dan partikel koloid bermuatan negatif di wadah 2. Selanjutnya, dua logam dicelupkan secara terpisah. Logam di sebelah kanan terhubung dengan kutub positif sumber tegangan, disebut sebagai anoda. Logam di sebelah kiri terhubung dengan kutub negatif sumber tegangan, disebut sebagai katoda. Ketika sumber tegangan di-on-kan, partikel koloid bergerak menuju kutub yang berlawanan karena adanya gaya Coulomb. Nah, pergerakan inilah yang dikenal sebagai elektroforesis. Partikel bermuatan positif atau kation bergerak menuju katoda, sering disebut sebagai kataforesis. Partikel bermuatan negatif atau anion bergerak menuju anoda, sering disebut sebagai anaforesis. Dengan kata lain, penamaan ini berdasarkan jenis muatan dari partikel koloid. Kataforesis untuk kation dan anaforesis untuk anion. Sifat elektroforesis ini memiliki banyak sekali kegunaan. Yang paling umum adalah untuk identifikasi dan pemisahan fragmen DNA, RNA, dan protein. Apa-apa saja manfaat koloid dalam kehidupan kita sehari-hari? Koloid dapat dimanfaatkan sebagai pemutihan gula, penggumpalan darah, penjernihan air, pembentukan delta di muara sungai, pengambilan endapan kotoran, mengurangi polusi udara, penggumpalan lateks, membantu pasien gagal ginjal, sebagai deodoran, sebagai bahan makanan dan obat, sebagai bahan kosmetik, sebagai bahan pencuci, penghilang kotoran pada proses pembuatan sirup, perebusan telur, pembuatan yogurt, pembuatan tahu, dan masih banyak lagi. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.